bahan-bahannya itu dirinya pakai apa? Iya, yang mana? Bagaimana? Apa itu uangnya yang akan kita pelajari hari ini? Nah, sebelum kita mulai belajar, untuk apa ya namanya? Kita akan bernyanyi dulu. Bernyanyi apa? Bernyanyi lagu nasional. Kenapa kita harus nyanyi lagu nasional? Untuk rasa nasionalisme kita, supaya kita itu lebih apa namanya punya rasa cinta tanah air. Kalian dari negara mana? Indonesia. Kita harus cinta negara mana? Indonesia. Salah satu caranya setiap bulan ada upacara. Kalau di kelas-kelas setiap hari kita menyanyikan lagu nasional. Sebelum menyanyi lagu nasional, anak-anak sudah hafal mana ini? Kalau jangan salah. Kepala harus hafal. Silakan mohon kalian untuk berdiri sebelum berdiri dulu. Berdiri kita nyanyi supaya semangat. Semangat Kevin. Ini nggak ada lagunya ya, tapi suaranya dari kalian. Mulai dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yang kedua, saling peduli, menghargai dan membantu sesama. Oke, tidak boleh menyakiti kalau berpendapat kalian marah, tidak boleh menghargai. Silakan setiap pendapat teman kamu dengarkan dengan baik. Yang ketiga, tanggung jawab kepada setiap tugas. Ada tugas individu, ada tugas kelompok, kalian harus bertanggung jawab menyelesaikannya dengan sebaik mungkin. Kemudian, jika mau keluar kelas, mau pipis, mau ke toilet, kamar mandi, silakan angkat tangan, kemudian di sini. Nah, ini juga ada angkat tangan juga ini di sana. Misalnya kamu mau menyampaikan pendapat ke kita, angkat tangan kamu. Jangan langsung bicara, tapi angkat tangan dulu. Baru silakan misalnya yang mau angkat tangan, misalkan, oh ya Faila mau berbicara, angkat tangan dulu, baru silakan Faila sampaikan. Jangan langsung ngomong, tapi kamu kamu tahu nggak barang-barang ini apa? Makanan. Kamu pernah beli? Pernah. Ini makanan. Kemudian yang sebelahnya? Sebelahnya lagi? Bagaimana cara kamu membelinya? Pakai uang seperti tadi ya. Bagaimana cara ibu kamu untuk bisa menyajikan makanannya pasti apa? Dengan cara membeli bahan-bahannya. Kalau ketika kamu pengen yang ini, makanan jajan ini, untuk dan mainan kamu harus membeli pakai uang. Misalnya, nih, kamu itu punya uang 5.000 rupiah, sedangkan pulpen kamu itu rusak. Pulpennya harganya 3.000 rupiah. Ingat, 5.000 rupiah harga pulpen 3.000. Pulpen kamu rusak, berarti kamu sangat butuhkan pulpen. Karena kamu kan harusnya pakai pulpen. Sedangkan kamu sangat pengen untuk membeli permen rasa terbaru yang dulu pernah kamu coba sama sekali. Nah, uangnya kamu cuma 5.000, tapi harga pulpennya 3.000, harga permennya 3.000. Kalau kamu beli keduanya, uangnya kurang tidak? Kurang. Nah, kalau
Aku akan sampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Kenapa sih kita harus belajar tentang uang dan kebutuhan serta keinginan? Tujuannya satu, supaya anak-anak itu bisa mengidentifikasi jenis dan nilai uang sebagai alat tukar dan alat pembayaran yang sah. Dua, membedakan antara kebutuhan yang sangat dibutuhkan harus segera dipenuhi dan keinginan itu cuma buat kamu senang aja, kalau dipenuhi itu tidak apa-apa. Dan yang ketiga, supaya kamu itu bisa menyusun rencana sederhana tentang keuangan kamu. Kamu tiap hari dikasih uang, tapi jangan dihabiskan untuk jajan kok. Tapi itu apa? Itu menanti. Itu supaya kamu bisa merencanakan uang kamu untuk hari itu. Manfaatnya apa? Nanti akan ada kegiatan kelompok simulasi jual beli. Manfaatnya itu supaya kamu itu berlatih untuk mengedepankan, mengutamakan prioritas kebutuhan kamu daripada keinginan kamu dengan uang yang nanti akan kita berikan. Dan juga kamu akan berlatih menabung. Dan kegiatannya kita hari ini, yang pertama nanti akan dikasih dengan sebuah video. Kita berkenalan dulu dengan uang, kemudian aktivitas kelompok, dan juga ada aktivitas individu. Apa itu uang? Ada yang bisa menyampaikan uang itu apa? Apa itu uang? Uang adalah benda yang kalian lihat setiap hari. Uang itu bentuknya apa saja? Ada yang bulat itu berarti berasal dari apa? Koin. Dari logam, ya benar, logam. Ada yang dari kertas, nah itu uang kertas. Ada yang dari logam. Nah, uang itu digunakan untuk apa? Melakukan pembayaran. Apakah uang itu dianggap sah? Ya, sah. Jika uang itu uang asli. Kalau uang itu uang palsu, maka pembayarannya tidak sah. Adakah uang palsu beda? Ada itu uang mainan. Oh ya, kalau uang mainan beda ya. Kan bentuknya juga beda. Tempatnya juga beda. Nah, sebelum ada uang, bagaimana manusia itu melakukan jual beli? Pakai daun, nggak ada pakai daun asmar. Pakai susu. Enggak. Bagaimana melakukan jual beli? Ada yang tahu? Dengan cara tukar barang. Apa namanya sistem barter? Iya. Kita, misalnya gini, kita punya beras 1 kilo. Kemudian Indira punya sayur 10 macam. Nah, kita barter. Kita butuh sayur, Indira butuh beras. Maka kita barter. Kita ngasih Indira beras 5 kilo, kemudian Indira membeli sayur 5 macam pada kita. Itu namanya barter. Dulu sebelum ada uang. Nah, kalau ada juga yang barter menggunakan barang-barang seperti emas. Nah, kita akan berkenalan dulu. Silakan tiap kelompok keluarkan bukunya. Kita akan berkenalan dengan yang namanya uang. Kalian boleh mencatat apa yang perlu dalam buku ini. Itu. Makin laku, makin banyak ilmu. Semoga bermanfaat dan sampai
Sampai jumpa. Jadi videonya tentang sejarah uang. Mulai dari tadi awalnya dimulai dengan sistem apa? Yang tadi Bunda sampaikan juga namanya bar. Ditukar dengan apa dulu? Ada yang pakai darah. Darah diganti
komunikasi nama Bang? Iqbal. Silakan kumpulkan. Coba ini ada kamu. Serahkan ke depan ya. Ini bagus. Ada yang ada yang sini. Ya bagus. Ada yang punya kebutuhan semua, ada yang ada keinginannya saja, ada yang seperti punyanya Raffi, dia punyanya kebutuhan semua dengan uang 22.000. Jadi antara kebutuhan dan juga keinginan, mana yang harus didahulukan? Kebutuhan. Keinginan itu boleh kamu beli, asalkan uangnya cukup dan kamu sudah izin kepada siapa? Orang tua. Ayahnya boleh. Dari kegiatan hari ini, yang paling kamu sukai kegiatan apa? Dari kelompoknya sini, kegiatan apa? Main apa? Main apa? Main jual beli kaki. Yang kelompoknya L, kegiatan apa yang paling disukai? Kegiatan tadi. Kelompoknya sini, kegiatan apa yang paling kamu sukai kaki? Menggambar tuh kan intinya, ya. Dari kelompoknya sana Maila, kegiatan apa yang paling kamu sukai? Dari jual beli. Kamu tadi menjadi berapa beli? Wah, kelompoknya Zahra yang paling disukai kegiatan jual beli. Barter. Jadi akan ibu simpulkan, Yuda, ibu simpulkan bahwa dari kegiatan hari ini anak-anak sudah belajar bagaimana mengalokasikan uang dengan lebih baik karena kalian belajar untuk menabung dan membedakan antara kebutuhan serta keinginan. Kebutuhan itu harus kita penuhi dahulu sebelum adanya keinginan. Keinginan boleh kamu penuhi setelah kebutuhanmu terpenuhi semuanya dan sudah minta izin kepada siapa? Orang tua. Dan jangan lupa biasakan untuk
semuanya. Kalau kedua itu harus posisinya yang bagus, posisinya yang bagus.